Didukung oleh Pemirsa, jutaan umat muslim dunia bersatu di kota suci menunaikan ibadah haji menuju puncak kearifan manusia. Tepat 9 Zulhijjah hari ini, jemaah berkumpul di Gurun Arafah menundukkan diri dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih rahmatnya. Kami akan menghadirkan laporan langsung rangkaian ibadah wukuf dalam live event Wukuf Arafah bersama saya, Fitri Megantara. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat pelaksanaan wukuf di Arafah yang akan disampaikan langsung oleh Putri Lukman dari Arab Saudi. Putri, Assalamualaikum. Bagaimana pelaksanaan wukuf sejauh ini dan kapan rencananya jemaah ini akan bergerak ke Musdalifah? Ya, penuh dengan haru dan juga khusyuk jemaah haji Indonesia yang melaksanakan wukuf di Arafah, dan bagaimana memaknai wukuf di Arafah langsung akan kita tanyakan dengan Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Profesor Syarifudin Umar. Prof, bagaimana tadi melihat jalannya wukuf di Arafah yang begitu khusyuk dan juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh jemaah haji Indonesia? Alhamdulillah. Kita menyaksikan jemaah kita sangat tersabar. Ada banyak yang lagi. Sekian lama mereka tunggu, akhirnya berjumpa lagi. Alhamdulillah baru saja kita selesai menunaikan khutbah wukuf di sini dipimpin oleh Khatib Am dan ulama, juga diimami oleh Imam Besar Masjid Raya di Solo ya. Kemudian alhamdulillah dihadiri juga oleh Kota Haji yang pernah kita sampaikan kemarin, dan kita juga bersyukur karena jamaah yang begitu antusias dan juga mereka bersama datang pada waktunya, sehingga banyak yang di awal-awal itu memang susah untuk diarahkan untuk masuk ke kemahnya masing-masing. Tapi pada akhirnya semuanya juga terurai, bahkan kelebihan kita masih ada 2.500 skema yang kosong sekarang ini, kasur ya. Cuman ada yang lebih memilih tinggal bersama keluarganya daripada ke tempat yang lain ya. Kan sekarang ini kan sudah 8 syarikat ya. Jadi teman-teman kan menunggu beberapa saat di sini. Sebentar lagi kita akan melakukan pergerakan ke Musdalifah. Jadi mereka lebih memilih tinggal di kemahnya keluarganya, teman sekampungnya, daripada pindah ke kemah yang lebih kosong. Tapi alhamdulillah juga dengan adanya jemputan semuanya terurai. Kali ini hotelnya juga lebih nikmat, makanannya juga dirasakan sangat bagus dan makanan Indonesia, dan kita masih punya jaga makanan cadangan ya, yang kita antisipasi supaya ada yang tidak dapat makanan, tidak cukup makanannya, kita juga menyiapkan makanan sampai namanya cepat saji. Nah itu masih ada, gominya juga cukup, dan alhamdulillah karena jamaah kita itu semuanya terkumpul tadi sebelum sekitar jam 9 sudah datang semuanya ya. Dan kita berkumpul juga pemerintah Saudi Arabia itu tidak lagi ada kemacetan. Jadi jamaah kita itu sengaja kita tidak menyeberangkan ke Arafah, karena Arafah ini kan panasnya suhunya 50 derajat lebih ya. Nah daripada dia lebih banyak tinggal di kemah di sini panas, lebih tinggal di hotel di sana itu nyaman, makan dan mandi tidur. Jadi tadi malam baru kita seberangkan karena nggak ada kemacetan ini. Jadi mereka sangat senang. Ada sih memang yang sebetulnya seperti diberitakan TV-TV lainnya itu tidak terlantar ya. Yang terlantar itu kan tidak dikasih makan, tidak dikasih tenda. Ini tendanya malah kelebihan. Dia makanannya juga kelebihan. Cuma mereka itu lebih suka mengumpul dengan keluarganya, sehingga terjadi pemandangan sesaat
waktunya tidak sampai 1 jam mereka Akhirnya sudah diharapkan terurai karena kan kita paling luas, paling banyak kan jamaahnya. Iya, jadi 220.000 ya. Nah, kita bersyukur banyak negara-negara sekarang ini tidak memenuhi kuotanya. Misalnya Bangladesh 160.000 jamaahnya tidak datang. Dia juga faktor dari Timur Tengah banyak. Alasannya faktor respon, kemudian juga faktor kedua itu masyarakat ditetapkan Saudi Arabia ini banyak peraturan baru ya. Mungkin mereka belum sempat koordinasi dulu kan itu pelunasannya bisa bertahap. Sekarang ini harus koordinasi sebelum waktu yang ditentukan. Nah kita memang sudah dapat hubungannya sudah lama kan, berarti bukan baru mengumpulkan dananya sudah terkumpul jauh sebelumnya kan. Jadi Indonesia itu yang tetap paling banyak jamaahnya. Dan kita juga paling banyak mendapat kemudahan dari otoritas Saudi ya, Prof. Kita semuanya harus berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Karena kita banyak mendapatkan kemudahan. Antara lain, ya, di jemaah lain itu maksimum 90 tahun baru kita haji. Kita bisa melewati 90 tahun, ada 106 tahun. Kemudian 70 tahun itu hanya 7% kuotanya. Kita nggak ada lagi kuota itu. Kemudian juga di jemaah lain tidak boleh masuk ambulansnya di kompleks Arafah. Nah kita boleh masuk, yang penting jangan mepet-mepetan karena banyaknya jemaah kita kan. Kemudian juga kita tadi diduga kekurangan skema, maka skema cadangan yang disiapkan begitu mewah kan, itu lebih bagus malah dapatnya dikasih sajadah, dikasih termos, dikasih makanan melimpah lah yang tadinya terlambat datang. Itu yang diberitakan tadi, karena mereka tidak bersatu dengan kita, dia menggunakan skema kerajaan, malah seperti dapat skema VIP di situ kan. Nah jadi saya inginkan supaya tidak ada yang terlantar. Terlantar itu memang pindah ke skema yang seberang, skema VIP padahal bayarnya reguler ya kan, karena itu fasilitas dari Saudi. Nah khusus untuk Indonesia juga diberikan kesempatan untuk safari untuk jadi orang sakit kita itu bisa diwakafkan tadi, disafarikan ya di tempat yang lain kan, di tempat yang sakit ya kan. Kemudian juga kita ada tanazul itu dari itu bisa ya. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan Saudi Arabia kepada kita ya. Nah karena itu sekali lagi kita berterima kasih kepada kebaikan Saudi Arabia dalam hal ini kepada Indonesia. Dan insya Allah sebentar lagi pergerakan jamaah akan ke Musdalifah dan insya Allah akan lancar. Amin. Karena jamaah kita ini lebih tertib, tidak ada sama sekali yang bisa masuk di area haji ini yang tidak pakai kartu nusuk ini sangat penting. Jadi tidak ada pendatang haram di sini. Ya, karena satu persatu diperiksa, semuanya resmi, maka itu longgar. Biar banyak sekali yang kecewa tidak bisa masuk, orang Mekah sendiri yang tidak punya nusuk tidak bisa masuk ke sini. Nah insya Allah kita berharap juga di Mina tidak lagi terlalu padat ya. Kenapa? Karena kita ada tanazur ya kan. Dari Mina nanti naik bus dari Mina langsung ke hotel. Karena tempat kita di Indonesia itu lebih dekat ke hotel yang ditempati nanti itu lebih dekat ke tempat pelemparan daripada ke kemah ya kan. Jadi kalau ke kemah itu bisa kita jalan kaki 3 kilo, berarti 6 kilo pulang pergi. Sedangkan kalau mereka itu tinggal di hotelnya, itu hanya 1 kilo, nggak sampai 1 kilo malah. Jadi saya istilahkan itu bisa melempar di hotel aja. Melempar di hotel karena begitu dekatnya. Jadi sangat banyak kemudahan. Jadi saya ingin clearkan bahwa seolah-olah di sini ada masalah, insya Allah. Ya dengan disaksikan oleh media kita yang ada di sini ya. Ya saya mohon maaf kalau media tidak saya tidak melihat apa yang terjadi. Yang melihat memang ada bernaung di bawah pohon menunggu busnya karena kan teradu. Bus itu kan kayak apa ya istilahnya itu. Pergerakan. Ya. Nunggu busnya nggak sampai 1 jam. Semua negara seperti itu. Semua negara. Jadi tidak ada yang terlantar, tidak ada yang nggak makan.
Ya kalau ada yang nggak makan itu mungkin terlambat makan, iya karena makanannya di hotel lain dipindahkan ke sini lagi kan. Oke, siap. Prof, terakhir, apa sih doa Prof ketika tadi di Arafah, masuk juga nanti, kan kita hari ini ada timnas loh yang tanding ya Prof ya untuk Indonesia. Ini saya gimana? juga Karena tadi- Prof juga suka nonton bola kabarnya Saya ya. juga suka nonton bola, nah saya juga minta kepada jemaah kita, ya, mari kita doakan semoga tim Indonesia kita itu menang, dan menangnya menang terhormat. Amin. Kalaupun enggak terpaksa harus memang resikonya pertandingan kalah, kalaupun juga harus terhormat. Jadi menang terhormat, kalah terhormat. Tapi kita sudah berdoa, berikhtiar, sudah melatih dan semoga Tuhan. Ya mudah-mudahan doanya orang yang wukuf di Arafah ini ada kejutan. Ya kan? Siap. Walaupun dilawan itu orang kelas berat ya, tetapi tidak ada kelas berat kalau pertolongan Tuhan yang datang. Dan juga untuk doa kebaikan bagi bangsa Indonesia ya Prof. Ya pasti itu doanya khusus tadi itu kita mendoakan bangsa kita, secara khusus juga Presiden Prabowo dan para pembantunya supaya mendapatkan ketenangan dalam bekerja dan juga kearifan di dalam membuat keputusan sehingga rasanya dinikmati oleh masyarakat dan juga masa depan anak muda, generasi muda kita akan datang. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Prof. Iya, itu tadi Fitri, demikian wawancara kami dengan Wakil Lakat sekaligus Menteri Agama Nasaruddin. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lukman atas laporan Anda langsung dari Arab Saudi. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Di padang tandus berbalut pasir halus, manusia menghadap Robnya, menanggalkan harta, kedudukan, ras, status sosial yang sejatinya tidak punya arti apa-apa. Di tengah hari 9 Zulhijjah, kala matahari memancarkan sinarnya yang teramat terik, wukuf dimulai. Doa dan zikir dipanjatkan hingga matahari terbenam. Wukuf artinya istirahat. Di Arafah manusia mestinya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya dari hal ihwal duniawi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saat haji, manusia berpadu menjadi satu umat yang berjuang tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk kemanusiaan. جينا من اليمن مشينا بر 4 ليالي بلياليها واحنا غير بر ما بش جو احسن ايامنا هي ايام عرفه الله وانت الى الامه الاسلاميه والعرب انهم يجتمعوا وتقع كلمتهم واحده. ان فلسطين وغزه يعني الله يفرج عليهم. الله يفك حملهم من هذا العذاب. الله يسهل عليهم والله ينصرهم. Ibadah haji menggambarkan kepulangan manusia pada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan tidak terbatas. Sebuah perjalanan yang menyadarkan betapa besar dan agung Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya seluruh makhluk bersimpuh. Ini adalah situasi terkini di Arafah, di mana rangkaian puncak ibadah haji atau wukuf sudah dimulai hari ini 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025. Puncak pelaksanaan ibadah haji yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana kegiatan wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian puncak ibadah haji. Setelah para jamaah tiba di Arafah, para jamaah akan mendapatkan khutbah wukuf di tenda utama. Ibadah wukuf sendiri wajib dilaksanakan. Wukuf di Arafah menjadi momen agung ketika jutaan insan muslim dunia berkumpul, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian wukuf sendiri diawali dengan khutbah wukuf, kemudian dilanjutkan dengan sholat jamak qashar, zuhur dan asar, disertai zikir dan juga doa.
Kemudian setelah mengikuti ibadah wukuf, jemaah haji Indonesia nantinya akan diberangkatkan ke Musdalifah mulai pukul 19 waktu Arab Saudi atau setelah masuk waktu maghrib, dan keberangkatan ini akan dilakukan secara bertahap. Secara total, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diikuti oleh 221.000 jemaah haji Indonesia yang terbagi menjadi 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Live event Wukuf Arafah akan kembali kami lanjutkan sesaat lagi. Didukung oleh setiap tahun, Tanah Suci Mekah dan Madinah tetap akan menjadi tujuan utama jutaan umat muslim dari penjuru dunia. Lebih dari 4 dekade Patuna hadir untuk memastikan perjalanan suci Anda terencana dengan sempurna. Patuna Travel akan selalu menjadi sahabat setia di setiap menuju Baitullah. Percayakanlah perjalanan suci Anda kepada kami. Patuna Travel bersama menyempurnakan ibadah haji Anda. didukung oleh Pemirsa, tidak semua umat muslim mampu berhaji. Maka ketika kesempatan itu berhasil diraih, rasa haru menginjakkan kaki di Arafah pada puncak haji menjadi momen yang tidak dapat dilukiskan hanya dengan kata-kata. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Putri Lukman yang menangkap ungkapan haru sejumlah jemaah memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Saya banyak kali lah kalau bisa suami saya, anak saya, menantu saya, keluarga besar saya kemari merasakan nikmatnya, ya Allah. Ya Allah, saya bisa merasakan kedalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Sampaikan ya Allah, aku mari ya Allah, nikmatnya ya Allah. Ya Allah, rasanya saya borong keluarga saya kemari. Kalau ada taruh rumah tangga masih jual, bawa keluarga kemari, ya Allah, enak kali ya. Ketika lagi nengok masih haram, ya Allah, saya sih ya Allah, panggil suamiku ya Allah, aku panggil, bawa kemari ya Allah. Kasih aku yang banyak yang bawa kemarin, nikmatnya. Alhamdulillah, puji syukur sama Allah ya kan. Kita udah nunggu 13 tahun untuk haji ini. Alhamdulillah, disyukuri aja semuanya. Banyak ininya ya. Kan dari kita mulai berangkat dari asrama haji, dilepas di situ, pesawat sampai di Madinah ya kan. Ke Masjid Nabawi, ke Raudah. Kemudian sampai di sini lihat Ka'bah, saya baru pertama kali. Alhamdulillah, banyak sekali spiritualnya. Ya harulah gitu. Rasa syukur sama Allah aja. Pak Iana udah nyampe ya ke sini. Susana kan ibunya lagi sakit. Jadi nggak bisa kerja gitu. Nggak seperti yang lain gitu. Kan orang-orang yang ikut ke sana, kemari ke sana. Kalau ibu kan enggak, cuma tidur aja di rumah gitu. Ya, ibu sedih. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan seluruh jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Menak juga memastikan beberapa masalah terkait tenda jemaah akan secepatnya diselesaikan. Kami pikir sambil memperbaiki keadaan di kemah, kan di sini juga ada sedikit masalah karena beberapa jamaah kita tidak mau pisah dengan keluarganya, padahal kemahnya di sebelah ya. Lebih memilih mereka itu sepakat untuk ngumpul di satu kemah dengan keluarganya, dengan sekampungnya, dengan ya keluarga-keluarganya yang lain. Padahal kemah yang lainnya itu masih kosong ya.
Tapi nggak apa-apa, kami kan tidak terlalu berjauhan juga. Yang penting buat kami, jamaah kami sehat, dan di sini kan juga kita tidak bermalam lagi. Nanti sebentar habis maghrib ini insya Allah akan kita beralih ke tempat yang lain, ke Musdalifah, dan kecuali mereka yang mungkin kurang sehat itu kita melewatkan langsung ke bermalam, numpang lewat lah di Musdalifah. Per hari ini insya Allah semuanya berjalan lancar kecuali satu penempatan kemah-kemah itu belum seperti porsinya di Arafah ini, dan itu menjadi PR petugas kami. Insya Allah sebelum ini sudah terurai lah sebelum pagi. Nah, sekarang kita jemput jamaah kita di hotel, kira-kira perlu waktu tidak sampai 1 jam untuk sampai di kemahnya masing-masing, dan nanti ada khutbah wukuf dan mereka itu yang penting untuk sebelum duhur lah sudah harus sampai. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat pelaksanaan wukuf di Arafah yang akan disampaikan oleh rekan Juan Nasution langsung dari Arab Saudi. Assalamualaikum Juan, dari pantauan Anda bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah saat ini? Udah mulai. Baik pemirsa, saat ini saya bersama Direktur Utama dari Patuna Travel, Pak Syam Resviadi. Kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi wukuf yang saat ini masih berjalan di Padang Arafah sejak tadi selepas zuhur hingga nanti menjelang maghrib. Pak Syam, sejauh ini seperti apa Pak berjalannya wukuf terutama di Patuna Travel ini Pak? Ya, alhamdulillah kita berangkat dari Hotel Transit tadi jam 12 malam sampai di Arafah sekitar jam 1. Ada yang mulai juga sampai jam 3 menjelang subuh. Tapi alhamdulillah semua grup kita sudah masuk sebelum subuh. Alhamdulillah kita mulai tadi dari sholat subuh berjamaah, kemudian makan pagi, kemudian istirahat, dan kita mulai dari jam 11 tadi untuk persiapan wukuf khutbah Arafah. Dan pas waktu zuhur jam 12.20 kurang lebih, dimulai dengan azan dan kemudian khutbah Arafah, dan dilanjutkan sholat zuhur dan sholat asar di jamak qashar, kemudian dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa. Dan kemudian kita makan siang, dan sekarang kita lagi sedang istirahat untuk menunggu waktu sore hari untuk kita berdoa bersama, kemudian nanti juga berdoa masing-masing, setiap keluarga masing-masing. Dan insya Allah nanti malam setelah kita jamak sholat maghrib dan sholat isya 2 rakaat jamak qashar, sekitar jam 9 malam sampai setengah 10 kita berangkat menuju Musdalifah untuk kita mabit hingga tengah malam agar bisa menuju ke kota Mekah, melakukan tawaf dan sa'i ibadah, kemudian bertahalul, kemudian kita sarapan pagi di sebuah hotel yang kita sudah tentukan titik kumpulnya, dan kembali ke hotel transit. Kita harapkan sebelum pada zuhur, walaupun sesudah pada zuhur setidak-tidaknya sebelum sholat asar. Dan kemudian nanti setelah sholat asar sebelum waktu maghrib kita akan bagi 2 shift. Shift pertama kita akan berangkat ke tenda di Arafah yang sebelumnya tentunya akan kita lakukan melontar jumroh untuk melengkapi persyaratan rukun haji kita, di mana sudah 2 hal beserta tahalulnya hingga nanti sudah menjadi nafar akhir, yaitu sudah bebas dari larangan-larangan ihram. Nah, besoknya kita kembali lagi malam hari, dan kita kembali sorenya begitu lagi sampai tanggal 12 Zulhijjah. Kita hanya mengambil nafar awal. Namun ada juga beberapa jemaah yang ingin ngambil nafar akhir, kita persilakan karena memang kita akan tetap di hotel transit sampai tanggal 14 Zulhijjah, kurang lebih sedikit. Kemudian kita akan lanjut ke kota Jeddah dan kita kembali ke Indonesia. Untuk prosesi wukufnya ini sendiri Pak, sejauh ini apakah ada kendala Pak? Alhamdulillah pas tadi kita waktu zuhur semua sudah kita persiapkan dengan baik. Kita singkirkan kasur-kasur tempat tidur, di mana agar sholat kita bisa sempurna, rapih, menghadap kiblat. Diteruskan dengan khutbah, lalu kita sholat jamak zuhur dan asar 2 rakaat, dan selesai sholat kita lakukan zikir dan berdoa.
Alhamdulillah lancar. Bang. Oke, nah nanti malam nih kita akan bergerak menuju Musdalifah. Apakah Pak Tuna tetap akan menggunakan skema murur atau gimana Pak? Ya, betul. Tapi kita mururnya sampai menjelang tengah malam di Muzdalifah. Kita usahakan demikian. Karena kita harus meninggalkan Muzdalifah itu adalah setelah tengah malam. Namun memang kondisi di lapangan tidak bisa diterka karena kita menggunakan bis dan kita tidak turun di Muzdalifah untuk mengambil batu karena sekarang di Muzdalifah sudah tidak ada batu-batu kerikil. Akhirnya kita siapkan di hotel transit untuk kita melontar di hari tanggal 10 malam. Baik, Pak Sam, inti dari wukuf ini kan sebetulnya adalah refleksi diri ya, perenungan diri kita pribadi untuk kembali menjadi sosok yang lebih baik. Nah, menurut pendapat Bapak seperti apa? Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama memang seperti apa Pak Juan bilang, bahwa kita mencari jati diri untuk menjadi lebih baik, untuk menerima keikhlasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pendapat lain ada juga bahwa arah haji di Arafah ini adalah wujud dari keikhlasan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saat kita sedang praktek berhaji itu banyak-banyak menerima kondisi-kondisi yang memang tidak sama dengan kita perjalanan ke kota tertentu atau ke negara lain, sehingga perlu kesabaran tingkat tinggi dalam berhaji ini. Nah, apabila kita sudah melakukan atau bersabar di daerah atau di asal negara kita, pada saat haji itu insya Allah semua berjalan dengan baik dan sukses. Insya Allah demikian. Oke, sebagai sebuah evaluasi awal aja nih Pak, evaluasi simpel aja dari pelaksanaan haji tahun ini. Menurut Pak Sam, apa yang masih perlu diperbaiki nih Pak? Ya, kita ketahui bersama, hampir setiap tahun kita selalu belajar, demikian juga dengan haji reguler. Namun untuk tim BPH, di mana nanti akan take over semua operasional haji di tahun 2026 nanti, tentunya peraturan-peraturan di tahun 2025 ini harus sudah dipahami dan disiapkan untuk bagaimana di tahun 2026 itu jauh lebih baik lagi dari evaluasi kejadian-kejadian yang baik di haji reguler maupun di haji khusus. Sehingga kalau di haji khusus ini, tentunya di haji reguler juga adalah kita kekurangan tenaga pembimbing ibadah. Akibat dari mutawif atau mukimin di kota Mekah dan Madinah tidak boleh ikut berhaji, hanya boleh datang ke Arafah, tetapi tidak boleh berhaji dan seterusnya. Bahkan tidak bisa didampingi mereka untuk melakukan tawaf dan sa'i ibadah atau sa'i umroh dan sa'i yang lainnya. Ya. Hingga ini jadi satu kebutuhan baru bagi kita untuk melayani tamu-tamu Allah untuk haji reguler maupun haji khusus agar bisa lebih khusyuk dalam melakukan ibadah haji di tahun 2026 nanti. Misalnya. Oke, terakhir Pak Sam, sebagai pengusaha travel haji nih, apa yang Pak Sam harapkan dari pemerintah, perbaikan-perbaikan apa yang diharapkan untuk di tahun 2026 nanti Pak? Ya, peran aktif dari pemerintah atau badan penyelenggara haji di mana peraturan-peraturan di Arab Saudi itu kita sudah bisa deteksi apabila terjadi perubahan-perubahan, sehingga kita bisa mengantisipasi jauh-jauh hari dan disosialisasikan kepada seluruh peserta haji yang ada, baik itu BPH nantinya atau haji khusus atau bahkan KBUH, di mana mereka juga secara intens kan melayani jemaah haji di haji reguler, sehingga peraturan-peraturan itu juga dibutuhkan dan diberi kemudahan untuk mengikuti aturan-aturan itu. Ya, salah satunya tadi saya bilang bahwa kita butuh tenaga tambahan untuk pembimbing ibadah haji itu sendiri agar bisa mendampingi jemaah haji lebih khusyuk dan lebih nyaman pada saat berada di Arab Saudi. Baik Pak Sam, terima kasih banyak atas wawancaranya Pak. Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Pak Sam Resviadi. Mudah-mudahan acara wukuf hari ini bisa berlangsung dengan khusyuk, tenang dan maksimal bagi semua jemaah yang menjalankannya hingga maghrib nanti. Sementara itu untuk berlangsungnya acara haji ini sendiri bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Dari Arafah, Juan Nasution Hesa Komara, dan kini kita kembali ke Fitri
Megantara di studio di Tanah Air. Silakan Fitri. Joanna Sution, terima kasih atas laporan Anda dari Arafah. Pemirsa, jutaan umat muslim dunia dimampukan untuk pergi haji dan kini telah mencapai puncaknya yakni wukuf di Arafah. Apa makna wukuf dan manfaatnya bagi persaudaraan umat dan kemanusiaan? Telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Bapak Holil Nafis. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Dimanapun berada. Baik, Pak Holil, sebelum kita berbicara mengenai makna wukuf, kenapa kemudian Arafah ini kerap disebut sebagai miniatur mahsyar? Ya, karena di Arafah itu konferensi umat Islam seluruh dunia. Di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama, pakaian yang sama, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk melihat dunia Islam yang kokoh, yang masyarakat tengah yang bawah, itu bisa terlihat di Arafah. Disinilah orang melepaskan seluruh identitasnya hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Arafah ini menjadi pengenalan. Dengan Arafah pengenalan, mengenal dirinya sendiri dan mengenal orang lain, sekaligus dan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa itu dipertemukan dalam buku ayat adalah di Arafah setelah turun dari surga. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim belajar manasik haji kepada mereka Jibril itu di Arafah. Disebut Arafah tahu. Bahkan Arafah itu disebut dengan i'tiraf, pengakuan terhadap diri kita, dosa kita. Karena di Arafah itu adalah yaumul du'ain, adalah hari-hari doa. Khairul doa yaumul Arafah, sebaik-baik doa ada di hari Arafah. Jadi ini orang sekian banyak yang ada di kemah bersama dengan kami. Ketepatan saya ini undangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang mengundang seluruh dunia, tergantung pada jumlah penduduk muslimnya. Seperti di Indonesia ada 40 orang, tadi dari negara lain seperti Thailand 12 orang, Malaysia 20 orang, itu diundang orang-orang yang memang dianggap ya dilihat sebagai rekanan pertemanan dengan raja. Ini kita bisa melihat betul yang di belakang saya ini macam-macam orang, sehingga kesan miniatur tidak terlihat sebagai gambaran dari orang-orang yang ada di dunia ini. Dan semuanya ya ini demi Metro TV saya menyempatkan waktu untuk berwawancara karena di tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang mustajab. Nanti insya Allah mungkin 1 jam lagi paling lama kita akan bergerak, sudah masuk ke bis dan akan terus jalan. Ini orang-orang sedang bermunajat semuanya. Baik, Pak Holil. Ya, baik Pak Holil, artinya makna dari wukuf itu sendiri seperti apa dan bagaimana caranya untuk mencapai kesempurnaan dalam wukuf? Ya, makna wukuf itu adalah berhenti. Jadi kita sejenak berhenti dari kesibukan kita, dari semua aktivitas kita, dari kepentingan kita, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqaf itu berhenti. Kemudian Arafah itu mengerti. Jadi berhenti untuk kita mengerti terhadap hidup ini. Ini siapalah saya, dan dari mana saya ini, yang akan kembali kemana. Penghayatan terhadap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini milik Allah yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada lain ketika kita berwukuf untuk mencapai kesempurnaan itu adalah memantapkan tauhid. Apa yang dibaca oleh para nabi, yang dibaca oleh Rasulullah adalah sebuah tahlil, artinya tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tauhid, ada Tuhan selain Allah. Yang Allah itu la syarika mulku wa lahul hamdu, Allah yang punya kekuasaan, Allah yang maha terpenuhi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan,
dan nanti adalah semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dibaca berulang-ulang dari para nabi, karena haji ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad, tapi memang dari sebelumnya Baik, sudah Pak ada haji. Holil. Di zaman jahiliyah juga ada yang haji, sehingga memurnikan akidah. Karena kita kadang-kadang menyembah terhadap jabatan kita menghamba kepada harta kita, menghamba terhadap bisnis kita lupa untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya adalah hamba. Oleh karena itu di Arafah itu mengerti tentang kita dan mengembalikan sepenuhnya diri kita adalah hamba Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Baik, Pak Holil Nafis, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di live event Wukuf Arafah. Assalamualaikum. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Live event Wukuf Arafah akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Setiap tahun, Tanah Suci Mekah dan akan menjadi tujuan utama jutaan umat muslim dari penjuru dunia. Lebih dari 4 dekade Patuna hadir untuk memastikan perjalanan suci Anda terencana dengan sempurna. Patuna Travel akan selalu menjadi sahabat setia di setiap menuju Baitullah. Percayakanlah perjalanan suci Anda kepada kami. Patuna Travel bersama menyempurnakan ibadah haji Anda. Didukung oleh Pemirsa, kenyamanan menjadi hal utama yang diperhatikan oleh Patuna Travel agar para jemaah haji khusus dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Salah satunya tenda jemaah perempuan grup ungu jemaah haji khusus Patuna berikut ini. Pemirsa, saat ini saya berada di Maktab 444 dan ini adalah tenda khusus untuk jemaah perempuan dari grup ungu. Nah, tenda ini sangat-sangat nyaman, pemirsa. Anda bisa saksikan para jemaah perempuan di sini bisa melakukan ibadah, bisa beristirahat bagi mereka yang masih butuh waktu untuk beristirahat sebelum acara puncak wukuf nanti. Sementara bagi yang ingin melakukan ibadah sunnah seperti membaca Quran dan lain-lain juga bisa mereka lakukan dengan aman, nyaman dan tidak terlalu kepanasan, karena di sini Anda bisa saksikan di sini ada air conditioner, pendingin ruangan yang begitu besar, begitu kuat memberikan udara segar sehingga udara panas yang berada di luar tidak terbawa masuk ke dalam tenda ini, pemirsa. Nah, selain itu pemirsa, Anda juga bisa saksikan di sini juga ada tempat makan yang sangat mudah ya untuk dijangkau. Di sini para jemaah perempuan bisa dengan gampang membuat makanan ringan seperti pop mie dan lain-lain sebagainya. Anda juga bisa bikin teh dan minuman-minuman yang bisa memberikan relaksasi bagi tubuh mereka yang memang ibadah haji ini membutuhkan atau menguras tenaga yang tidak sedikit. Tapi pemirsa, tidak hanya itu, saya juga ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan beberapa jemaah perempuan yang ada di sini. Ini kita sudah bersama dengan Bu Diah ya. Bu Diah, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa apa saja yang menurut Bu Diah ini istilahnya bagus dari tenda ini, Bu. Masya Allah, tenda ini luar biasa. Jadinya kami merasa semua jamaah, kebetulan kami di Ungu, semua merasa nyaman. Dari awal dari tempat tidurnya, terus kita diberikan
bed cover spray, dan itu halus sekali, dan itu ternyata bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Dan kita juga mendapatkan ini souvenir hoodie bag yang isinya Masya Allah luar biasa. Jadi ada payung, sajadah, terus ada apa lagi ya ini macam-macam lah. Ini perlengkapan untuk kita ini ada semua, dan ini bisa dibawa pulang. Jadi banyak sekali, kelebihannya banyak sekali. Udah gitu gimana ya, AC-nya Masya Allah dingin banget. Jadi di luar yang panas, sangat membantu. Di luar sangat panas ini sebenarnya, tapi alhamdulillah di sini dingin. Kita merasakan dingin dan nyaman sekali. Itu sangat membantu ketika Ibu ingin melakukan ibadah. Semua aktivitas ya. Iya. Betul sekali. Jadi semua kita jadi tambah kusuk, Mas. Jadi tambah kusuk untuk beribadah. Oke. Sekarang Ibu Wiliani, apa yang paling Ibu sukai dari tenda ini? Pertama kali mohon izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kami sudah berada di tenda Arafah sejak tadi tengah malam. Jamaah Patuna Ungu, kami sangat bersyukur sekali sudah diizinkan oleh Allah untuk berada di sini. Yang paling berkesan untuk kami, terutama jamaah haji Patuna, itu adalah merasakan kebersamaan, kehangatan, ukhuwah Islamiyah sesama para jamaah yang saling tolong menolong, saling bersama-sama membantu selama kami berada di tenda Arafah ini, sehingga tidak ada sama sekali perbedaan derajat gitu. Jadi kita semua ngerasa bersama-sama untuk menjalankan ibadah haji secara khusus di tenda Patuna Haji tahun 2025 ini. Semoga kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah haji ini secara khusyuk dan bisa diterima amal ibadah haji kita dan menjadi haji mabrurah dan bisa selamat sampai ke rumah lagi bersama keluarga. Insya Allah, amin rabbal alamin. Patuna tentu saja telah memikirkan banyak hal, segala macam hal telah disesuaikan untuk kenyamanan, keamanan, dan fokus dari para jemaah dalam melakukan ibadah, baik itu sunnah maupun wajib, tidak lain dan tidak bukan, agar Anda pulang ke tanah air dengan rasa puas dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dari Padang Arafah, Yuwana Sution, Esa Komara, Metro TV. Pemirsa, seperti apa pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia oleh pemerintah untuk tahun ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPR, Bapak Cucun Ahmad Samsurizal. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Cucun. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kita waktu bagian senja ya, mau jam 4 sore, Fitri. Baik, Pak Cucun, bagaimana catatan Anda terkait pelaksanaan haji untuk tahun ini? Ya, dari awal kita terus pengawasan proses sebelum keberangkatan di embarkasi. Sudah tahu semua beberapa proses perjalanan sekarang ini karena ada sedikit perubahan terkait bagaimana Hajj di Kementerian Haji Saudi ini yang mengakibatkan beda listing manifest antara Hajjah pemerintah Kementerian Haji Pemerintah Saudi dengan listing manifest yang biasa dipakai rombongan kloter atau rombongan yang dipakai oleh pemerintah kita, oleh Kementerian Agama melalui Siswahat atau Siswapatu. Nah, ini menjadi beberapa problem, menjadi beberapa masalah yang akhirnya harus dicarikan solusi, rekonsiliasi. Akhirnya semua PPIH bertugas betul-betul ekstra keras, benar-benar mereka menata kembali bagaimana supaya suami tidak pisah dengan istrinya, yang lansia tidak pisah dengan pembimbingnya. Ini bagian daripada upaya pengawasan kami juga meminta termasuk puncak haji hari ini, Armuzna ini, kami lakukan evaluasi tanggal 2 Juni bagaimana supaya bisa berjalan lancar walaupun sedikit ada trouble dalam penyelenggaraan pergerakan jemaah dari Mekah ke Arafah. Ya, sampai tadi siang jam 9 baru bisa diselesaikan. Baik, Pak Cucun, hampir setiap tahun ini kan salah satu tantangan dalam pengelolaan haji selalu kurang lebih sama, yakni saat puncak haji di Arafah. Tapi untuk tahun ini sejauh ini pantauan Anda bagaimana?
Ya, apalagi sekarang dengan sistem syarikahnya berbeda, ada 8 perusahaan yang menjadi provider pelayan haji. Dulu saja satu provider bermasalah. Sekarang ini karena uji coba multi syarikah ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya pelayanannya tadi seperti yang bilang bahwa ada tenda ini sangat baik sekali dengan ber-AC, AC-nya bagus, kemudian sofanya, bednya juga sofa bed, bukan pakai kasur biasa, kemudian square-nya agak luas, kemudian lounge. Nah, jadi ada kompetisi antar syarikah ini. Tapi sisi negatifnya ini belum tertatanya antara data e-hajj di Kemenhaj dengan sistem manifest di kita. Nah, ini ke depan memang harus jadi catatan jauh-jauh hari. Memang proses ini harus sudah sinkron antara input visa dari negara kita sama keluarnya dari Kementerian Haji, ya e-hajnya di Kementerian Haji Saudi Arabia. Sehingga ini akan berefek kepada pengangkutan transportasi ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Makanya ya sekarang kalau lihat pelayanan bagus semua ya, setiap syarikah pasti berkompetisi. Nah, kita lihat bagaimana pemerintah Saudi juga ketika terjadi trouble tadi penumpukan jemaah dalam satu tenda. Pemerintah Saudi memberikan satu cadangan tenda untuk jumlah ribuan orang dan sekarang sudah terisi. Bahkan fasilitasnya luar biasa ya. Oke, baik Pak Cucun, terakhir harapannya untuk pelaksanaan haji tahun depan di mana akan diselenggarakan oleh BPH untuk pertama kalinya. Ya, ini kan kita proses bukan hanya sekaligus langsung dikasih kepada BPH, tetapi revisi undang-undang hajinya dulu. Kita akan berjalan. Poin-poin penting apa yang belum final, belum sekarang termasuk dalam regulasi dan undang-undang pasti kita akan masukkan. Nah, ke depan berapa catatan penting kalau sistem sekarang sudah digitalisasi haji di Arab Saudi, kita harus mengadaptasi terhadap regulasi daripada digitalisasi pelaksanaan haji di Saudi Arabia ini. Karena kalau nggak ikut ya pasti ini akan kocar kacir seperti sekarang. Bagaimana keberangkatan harus kita awasi penuh DPR, semua Timwas mengawasi PPIH. PPIH ini betul-betul kerja keras, ekstra, betul-betul mereka sampai tadi siang bahkan semalaman tidak tidur menggeser jemaah menuju ke Arafah ini bukan hal yang mudah karena berbeda perusahaan yang menangani dan menjadi pelayannya. Jelas ke depan harus ada catatan-catatan daripada pembelajaran ini yang bagaimana menata haji bisa lebih tertib lagi, dan kita harus sudah sadar di Jakarta juga atau di tanah air juga bahwa sekarang sistem haji harus adaptif dengan sistem haji yang ada di Saudi. Nggak bisa kita misalkan menggunakan sistem seperti dulu ya, harus bersama-sama satu karom, satu rombongan, atau ini satu KBIH, karena pasti akan terjadi perbedaan sisi penempatan, pemondokan, hotel, kemudian juga nanti di Arafah, kemudian di Mina juga. Ya. Baik. Nah, harapan kita bagaimana bisa lebih baik, terus lebih baik setiap tahun pelaksanaan haji, bagaimana melayani para tamu-tamu Allah itu. Ya, Fitri. Baik, Pak Cucun Ahmad Samsurizal, Wakil Ketua DPR RI. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam live event Wukuf Arafah. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda. Didukung oleh didukung oleh Laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma. Pemirsa, 2 orang lansia jemaah haji asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat menerima hadiah uang puluhan juta rupiah dari sebuah yayasan di Arab Saudi. Keduanya menerima hadiah tersebut karena termasuk kategori jemaah haji lanjut usia. Rahman bin Geter berusia 99 tahun asal dusun Lelupang, dan Totek Palangi berusia 93 tahun asal dusun Tapina menerima uang sebesar Rp7.000 atau sekitar 30 juta rupiah
Jemaah Haji Rahman dan Tote menerima hadiah uang dalam penyerahan yang berlangsung di Hilton Hotel di kawasan Masjidil Haram yang dirangkai dengan undangan makan siang bersama. Pihak Kementerian Agama turut menyaksikan penyerahan uang yang diberikan oleh Yayasan Amal Saudi Zayed Charitable and Humanitarian Foundation. Ada juga sekitar 30 jemaah haji lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang menerima hadiah uang ini. Karena masuk kategori lansia dan masih dinyatakan sebagai bagian dari jamaah yang mandiri. Karena itu, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada syarika yang ada di Arab Saudi atas apresiasi hadiah yang diberikan sekitar 7.000 real. Dan ini kalau dikuruskan itu kurang lebih 30 juta. Musim Haji dan Idul Adha di Palestina tidak seperti yang dirasakan oleh sebagian besar umat Muslim dunia. Zionis Israel masih gencar melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Namun, rakyat Palestina tidak pernah berputus asa. Alih-alih gema takbir dan kembang api, warga Gaza sehari-hari mendengar suara dengung pesawat nirawak Zionis Israel yang bergema tanpa henti 24 jam, bahkan menjelang Hari Raya Kurban. Namun, Rasya Ummu Soleimah ingin tetap melimpahkan kebahagiaan bagi kedua putrinya dengan memberikan sepasang kacamata hitam merah muda dan beberapa gelang. Meski tidak baru, barang-barang yang dibawa ibu berusia 38 tahun ini dari rumahnya tetaplah dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Rasya memikirkan hal-hal indah yang bisa dikenakan anak-anaknya pada hari raya tahun ini. Di Kem Muasi, para ibu mencari baju dan aksesoris untuk anak-anak mereka demi menyambut Idul Adha. Puluhan tahun warga Gaza merayakan Idul Adha di tengah genosida Zionis Israel. Namun semangat rakyat Palestina tidak pernah padam. أجيب ولا ملابس ولا أي حاجة. أنا جبت من دارنا استكسوارات إلهن وهيني بفرحهن فيهن عشان يفرحن شوية. كان في العيد كنا نجيب لحمة وأفرحهن. أما الحين مش قادرين نجيب ولا لحمة حتى الخبز مش لاقي إن أطعميه للبنات. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam live event Wukuf Arafah untuk kali ini, mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Metro TV. Pelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.